Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Di wabarakatuh. kesempatan kali ini, saya Syara Noval Raki dan rekan saya Muhammad Yusuf Hidayatullah. akan sedikit menjelaskan tentang pemeriksaan komponen kopling. Selamat menyaksikan. Pertama, pemeriksaan bagian flywheel. Pemeriksaan kopling yang pertama yaitu memeriksa bagian flywheel. Flywheel harus mempunyai permukaan datar untuk menahan getaran dan untuk memberinya koefisien gesekan dibutuhkan. Kausan permukaan gesekan umumnya cekung. Pemeriksaan runout flywheel. Flywheel harus dicek dari runout yang terlalu berlebih bila ada getaran atau bergelombang pada hook disk atau tuas pembebas kopling. Dengan dial indikator, periksalah runout flywheel. Bila runout melebihi 0,2 mm, ubahlah flywheel. Yang kedua, pemeriksaan clutch cover atau rumah kopling. Yang pertama itu pemeriksaan clutch cover secara visual. Clutch cover harus dicek secara visual dengan melihat adakah kotoran, cedera, sisa gesekan atau terbakar, tergesek, dan atau renggat. Karena permukaan gesekan dari clutch cover condong untuk aus atau tergesek dari pemakaian normal. Selip terlalu berlebih bisa mengakibatkan jalur gosong dan meliuk. Bila ada kotoran atau cedera, sisa gesekan atau terbakar, tergesek dan itu cuma sedikit, bisa dibikin bersih dengan kertas amplas yang lembut. Bila kerusakannya kronis, sebaiknya diganti atau ditukar. B. Pemeriksaan kesesuaian jari-jari pada bagian diafragma spring. Kedalaman optimal ialah 0,6 mm dan lebar opsional optimal 5 mm. Kesesuaian yang tidak betul bisa mengakibatkan keributan di antara bantalan pembebas dan jari-jari pegas diafragma. Ukur lebar dan kedalaman keausan untuk tentukan apa masih juga dalam batas toleran. Bila keausan melewati detail, tukar sampai yang baru. C. Pemeriksaan kerataan tinggi diafragma spring. Alat yang digunakan untuk kerataan tinggi pegas diafragma yaitu menggunakan dial indicator. Untuk mempermudah pengukur, gunakanlah dial dengan magnetic base pada mesin. Penyelewengan maksimal yaitu 0,5 mm. D. Penyetelan diafragma spring. Apabila dari hasil pemeriksaan kerataan tidak sesuai, maka perlu dilakukan penyetelan pada bekas diafragma menggunakan alat SST. 3. Pemeriksaan pressure plate atau plat penekan. A. Pemeriksaan pressure plate secara visual. Yang pertama, dengan cara melihat adakah kotoran, sisa gesekan atau terbakar, tergesek, dan atau renggang. 2. Bila ada kotoran, sisa gesekan atau terbakar, tergesek dan itu cuma sedikit, bisa dibikin bersih atau dibuat bersih dengan kertas amplas yang halus. Perlu memakai mesin bubut untuk menghaluskan permukaan pressure plate atau jika tidak mungkin, maka perlu melakukan penggantian unit. B. Kerjakan pengukuran kerataan plat kopling dengan strain edge dan filler gauge. Ketidakkerataan max ialah 0,5 mm. 4. Pemeriksaan clutch disc atau piringan kopling atau plat kopling. Pengecekan tersebut terdiri dari ketebalan kampas plat kopling, keadaan pegas peredam radial, hub spline atau alur hub, dan runout aksial dengan menghitung ketinggian permukaan atas paku keling. A. Pemeriksaan paku keling dan menghitung ketebalan kampas kopling.
Yang pertama, dengan periode sorong kerjakan pengukuran kedalaman paku keling. Batasan kedalaman paku keling minimum 0,3 mm. Bila kedalaman telah melewati detail, tukar kampas kopling atau tukar dengan plat kopling baru. Penggantian kampas kopling pada kendaraan yaitu dapat dengan melepaskan paku keling dan mengganti kampas kopling dengan yang baru. Tapi untuk kendaraan berukuran kecil biasanya diganti satu set kampas kopling. Next. B. Pemeriksaan run out clutch disc atau plat kopling. Disc atau plat kopling dicek kelengkungannya dengan cara memeriksa run out aksialnya. Dengan cara diputar sekalian melihat kerataan run out permukaan atasnya. Plat kopling perlu penggantian apabila lebih dari 0,031 inch atau dalam kurung 0,8 mm ataupun lebih. Next. C. Pemeriksaan kekocakan pada bagian torsi damper. Apabila pada pemeriksaan kopling mendapati terjadinya kekocakan pada torsion damper, maka perlu penggantian plat kopling. 5. Pemeriksaan damper spring. A. Pemeriksaan bagian damper spring. Apabila dilakukan pemeriksaan kopling pada panjang pegas, penekan memiliki limit panjang yang berbeda-beda tergantung jenis dan ukuran dari kopling. Demikian pula dengan ketidaksikuan damper spring. Makin besar unit kopling, umumnya limit atau toleransi makin besar. B. Pemeriksaan tegangan pegas penekan. Tegangan pegas penekan benar-benar punya pengaruh pada kemampuan kerja kopling dalam melanjutkan putaran dan daya bikin. Makin berat satu kendaraan, maka makin kuat atau besar tegangan damper spring penekan yang dipakai. Detail tegangan damper spring bisa disaksikan pada buku panduan kendaraan. Ketidaksamaan antara pegas pun tidak bisa terlampau besar karena akan membuat penekanan kopling tidak rata. 6. Pemeriksaan release bearing. Pemeriksaan release bearing yang pertama, bantalan pembebas dicek dengan hati dari kekasaran dan dicek visual. Release bearing umumnya ditukar dengan disc, plat kopling dan plat cover penutup kopling. Pada self-adjusting release bearing maka perlu diperiksa apakah proses penyesuaian diri pada release bearing bekerja dengan baik atau tidak. Oke, sekian dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.